Biologi on 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Nitnot. Sebelum kita masuk materi, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita kali ini apa ya? Kok banyak gambar? Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar virus. Sebelum kita mengenal lebih tentang virus, kita pelajari dulu sejarah penemuannya. Seorang ahli mikrobiologi Jerman yang bernama Adolf Meyer berhasil mengamati penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Ia menemukan tanaman tembakau yang terhambat pertumbuhannya dan nampak bercak-bercak pada daun tembakau. Kemudian Meyer membuat ekstrak dan menyemprotkannya ke tumbuhan yang sehat. Tak lama kemudian tumbuhan itu sakit. Akan tetapi Meyer tidak berhasil menemukan mikroba di getah tanaman. Sehingga Meyer menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Lalu pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky, seorang ahli botani dari Rusia, melakukan hal yang sama dengan Meyer. Bedanya, ekstrak buatan Dmitri disaring menggunakan saringan berpori-pori yang sangat halus sehingga setiap bakteri yang ada dapat terjaring. Harapannya sih tanaman yang disemprotin sehat-sehat aja. Taunya ekstrak tersebut masih mampu menginfeksi daun tembakau lainnya. Nah, mereka adalah dua contoh ilmuwan yang mengawali sejarah penemuan virus. Coba kamu cari lagi yang lainnya ya. Lalu tulis di komen. Kak Nitnot tunggu. Sekarang kita bahas tentang siapa virus. Pertama, ciri-ciri virus. Virus bukan sel, dapat digolongkan sebagai benda mati, dapat digolongkan sebagai benda hidup. Wait. Kok digolongkan benda mati hidup? Ya, ini berhubungan dengan ciri-ciri berikutnya, yaitu hanya dapat berkembang biak di dalam sel atau jaringan yang hidup. Ini artinya kalau virus tidak menempel pada sel atau jaringan hidup, virus akan berdiam diri layaknya benda mati. Karena ukurannya yang sangat kecil, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron dan bersifat parasit. Struktur utama tubuh virus sangat sederhana karena hanya terdiri dari dua bagian, yaitu asam nukleat dan selubung protein atau disebut kapsid. Kak Nitnot tunjukin gambarnya ya. Ini adalah gambar berbagai macam virus, mulai dari HIV, bakteriofag, virus influenza, adenovirus, tobacco mosaic virus, dan ebola virus. Materi utamanya adalah asam nukleat yang terdiri dari RNA atau DNA. Tuh, Kak Nitnot lingkar-lingkar. Materi kedua yaitu selubung kapsid. Kak Nitnot kasih tanda lagi tuh. Nah, sekarang kamu lihat deh di bakteriofag. Namanya head atau kepala, tapi itu juga disebut kapsid. Kalau kamu perhatikan di adenovirus namanya kapsomer. Mana ya kapsomer ya? Itu dia ya. Kak Nitnot kasih tanda kok ya. Kenapa? Karena pembungkus ini dibangun oleh subunit yang sama atau subunit yang identik. Makanya bertumpuk-tumpuk tuh, lihat tuh ya. Oke, next apa ya? Apaan itu? Oh ya, ini adalah langkah pertama dalam reproduksi virus, yaitu adsorpsi. Pada tahap ini, virus akan menempel pada sel inang atau bakteri dengan ikatan khusus antara kapsid protein virus dengan reseptor pada permukaan sel inang. Virus mengeluarkan enzim lisozim yang digunakan untuk melubangi sel inang. Maka masuk deh ke tahap kedua yang namanya infeksi, atau ada yang bilang sebagai tahap penetrasi atau injeksi. Di sini, virus mulai memasukkan asam nukleat baik DNA atau RNA-nya, sedangkan kapsidnya sendiri tetap berada di luar sel inang. Setelah semua asam nukleat masuk ke dalam sel inang, maka kapsid akan terlepas dari sel karena sudah tidak berguna bagi virus. Kayak habis manis sepah dibuang gitu. Tapi di gambar kapsidnya tetap nempel ya. Kak Nitnot nggak tega membuangnya.
Nah, ini kita tahap ketiga sekarang, yaitu sintesis. Di sini, virus mengambil alih proses metabolisme sel inang. Asam nukleat sel inang digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin dan juga kapsid. Dari tahap ketiga, masuk deh tahap keempat atau yang disebut juga dengan tahap perakitan. Ibarat pabrik, setelah semua komponen virus lengkap, mulai deh dirakit hingga jadi virus lengkap. Makanya disebut dengan perakitan. Dari sini masuk tahap kelima. Tangan. Ya, itu dia, tangannya mulai main. Masuk deh tahap kelima yang disebut dengan tahap lisis atau litik. Setelah terbentuk virus baru yang sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lizozim untuk menghancurkan sel inang yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Lepasnya virus ini sekitaran 100-200 virus lah ya. Proses terakhir inilah yang menyebabkan proses ini secara keseluruhan disebut proses reproduksi secara litik. Virus-virus baru yang dilepas ini akan melanjutkan deh daur hidupnya. Jadi terus saja muter. Ada gambar lagi. Gambar apa ini ya? Kok sama kayak gambar pertama? Ya, ini adalah reproduksi secara lisogenik. Kita lihat ya, tahap 1 sama seperti tahap 1 di lisis. Begitupun tahap 2-nya. Akan tetapi di sini kasusnya adalah sel inang dalam kondisi baik. Artinya DNA virus tidak dapat langsung mengambil alih proses metabolisme sel inang. DNA virus menempel pada DNA bakteri untuk beberapa waktu. Ketika sel inang membelah, maka DNA virus ikut membelah sampai sel inang dalam kondisi lemah. Saat itulah DNA virus mengambil alih proses metabolisme sel inang. Maka reproduksi akan berlanjut ke tahap 3, tahap 4, dan juga tahap 5 di proses lisis. Berikut beberapa kasus penyakit yang disebabkan oleh virus. Nggak banyak sih, ada beberapa. Yang pertama adalah influenza. Influenza disebabkan oleh virus golongan ortomisovirus yang berbentuk seperti bola. Kanitnot kasih gambarnya ya. Penyakit ini biasa disebut sakit flu. Siapa coba di sini yang pernah sakit flu? Sama. Kanitnot juga pernah. Biasanya sakit flu hanya menyerang sistem pernafasan. Akan tetapi jika kamu mengalami penyakit dalam jangka waktu yang lama, kamu akan mengalami beberapa penyakit yang serius seperti pneumonia, bronkitis, infeksi sinus, dan infeksi telinga. Ngeri juga ternyata ya. Yang kedua, kita lihat ya yang kedua. Loh, kok ayamnya diselimutin? Kedinginan? Bukan, ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh H5N1. Nama penyakitnya dikenal dengan istilah flu burung. Penyakit ini siogyanya menyerang unggas. Akan tetapi kamu pasti pernah baca tentang flu burung yang menyerang manusia. Kenapa bisa begitu ya? Tulis jawabanmu nanti di komen. Terakhir, HIV. Nama penyakitnya AIDS. Ini merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kamu tahu antibodi kan? Aduh, nggak kebayang kalau antibodi kamu dirusak sama si HIV ini. Bisa-bisa kamu nggak punya sistem kekebalan tubuh. Akibatnya semua penyakit bisa masuk ke tubuh kamu. Ngeri. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Materi akan Kanitnot lanjut ke video berikutnya. Ikuti terus ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.